Kita lanjut bahas PTTH Keserapi episode 591. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan dan juga Xiaoyi menarik napas dalam-dalam dan kemudian mereka cukup lega karena berhasil mengatasi masalah yang berada di dalam tempat ini. Dan sekarang gurita raksasa berwarna hitam yang merupakan kekuatan dari ras jahat telah dihilangkan sepenuhnya. Xiaoyan kembali menyimpan pedang berat kuno api surgawi di punggungnya dan kemudian dia berkata, akhirnya selesai juga. Selanjutnya, pandangan mata dari Xiaoyan melihat ke arah Xiaoyi yang nampak pucat dan kemudian Xiaoyan pun bertanya, Xiaoyi, kau baru saja memaksakan kekuatan dari segel reinkarnasi milikmu. Apakah kau baik-baik saja? Xiaoyi menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, seharusnya tidak apa-apa. Segel reinkarnasi dari Dewi Yaoji bisa menghentikan dan juga menyerap kekuatan dari peri. Tapi aku butuh waktu untuk pemulihan dalam hal ini. Xiaoyan merasa cukup puas karena melihat Xiaoyi tidak apa-apa dan hanya kelelahan saja. Detik berikutnya pandangan mata dari Xiaoyan melihat ke arah peti mati yang berada di depan sana. Lalu dia pun mengatakan, langkah selanjutnya adalah mengambil token dari pemimpin suku peri sebelumnya. Adapun ujian dari Dewi Yaoji, aku rasa kita berdua sudah dianggap lulus. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat Xiaoyi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian mereka berdua pun mulai berjalan mendekati peti mati yang berada di depan sana. Kali ini raut wajah dari seorang Xiaoyi nampak ragu-ragu untuk mendekati peti mati ini dan kemudian Xiaoyan mengatakan, kita baru saja membunuh pikiran jahat yang berada di dalam tempat ini dengan kekuatan pedang kuno dan juga simbol suci. Dan aku juga telah sepenuhnya menghilangkan kekuatan jahat yang berada di dalam peti mati ini. Sekarang terserah dirimu untuk mengambil hal-hal yang berada di dalam peti mati. Xiaoyi tanpa ragu lagi mendekati peti mati tersebut dan kemudian telapak tangannya mulai menyentuh tutup dari peti mati yang terbuat dari batu ini. Pada akhirnya, suara berdengung pun mulai muncul dari peti mati tersebut. Sinar cahaya berwarna kebiruan ini telah sedikit keluar ketika Xiaoyi mulai mendorong tutup peti matinya. Dan detik berikutnya, fluktuasi energi yang sangat dahsyat menyebar dari dalam peti mati ketika Xiaoyi benar-benar membuka tutup peti mati itu. Bahkan karena energi ini, tubuh Xiaoyi dan juga Xiaoyan kali ini terdorong mundur. Pandangan mata dari keduanya saat ini melihat sesuatu yang berada di dalam peti mati. Dan kemudian Xiaoyan bersama dengan Xiaoyi telah menemukan bahwa di dalam peti mati hanya ada tengkorak yang tersisa, dan kemudian tengkorak tersebut menggunakan mahkota dari klan peri. Karena ini memang mayat dari pemimpin suku peri sebelumnya. Xiaoyi hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan pemimpin telah meninggal dalam kurun waktu yang tidak terhitung jumlahnya, dan kali ini hanya tersisa tulang-tulangnya saja. Namun masih ada sedikit kekuatan jahat yang menempel pada tulangnya tersebut. Hal itu membuat tulang dari pemimpin terkorosi selama bertahun-tahun ini. Setelah Xiaoyi mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba saja Xiaoyan membungkukkan badannya bersama dengan Xiaoyi sambil mengatakan, yang mulia, sekarang Anda bisa beristirahat dengan tenang. Setelah mengatakan hal seperti ini, Xiaoyan mulai mengeluarkan kekuatan api kuning di telapak tangannya dan dia pun membakar sisa energi jahat yang tersisa di dalam tubuh dari pemimpin suku peri ini. Pandangan mata dari Xiaoyi melihat ke arah Xiaoyan, lalu dia berkata, kakak, yang mulia telah meninggal. Meskipun mayat-mayat ini terkorosi oleh kekuatan jahat, tapi kau memiliki api suci di dalam tubuhmu dan akan sangat berguna ketika kau memurnikan mayatnya. Maka dari itu, terimalah tulang dari pemimpin suku peri ini. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, hal-hal ini tidak berguna bagi diriku, ambillah untuk dirimu saja, dan itu akan sangat berguna bagimu ketika kau akan melangkah ke level reinkarnasi. Setelah berkata seperti itu, Xiaoyan kembali melambaikan tangannya dan kemudian dia pun membakar tulang-tulang ini untuk menyisakan beberapa bagian yang berguna untuk Xiaoyi. Ketika Xiaoyan melakukan hal seperti itu, beberapa ingatan yang tersisa dari tulang pemimpin suku peri ini telah masuk ke dalam pikiran dari Xiaoyan. Dan kemudian hal seperti itu membuat Xiaoyan raut wajahnya dipenuhi dengan sebuah kekaguman.
karena Xiaoyan saat ini bisa melihat bahwa masa lalu dari pemimpin suku peri sangatlah luar biasa. Dia telah memimpin banyak orang dari suku peri, berkontribusi di dalam perang pertama melawan ras jahat asing, dan telah banyak ras jahat asing yang dikalahkan oleh pemimpin suku peri dan juga para peri yang lainnya. Hal seperti itu membuat Xiaoyan kemudian berkata, "Yang mulia adalah seorang pahlawan yang luar biasa." Baru saja Xiaoyan mengatakan hal seperti ini, sesosok arwah ini telah keluar dari dalam tulang yang telah dibakar oleh Xiaoyan, dan kemudian sosok arwah itu pun segera berkata pada Xiaoyan bersama dengan Xiaoyi, "Dua pria kecil yang sangat cerdas. Kalian berdua bisa dianggap sebagai keinginanku yang tidak terpenuhi. Untungnya aku tidak menjadi pendosa abadi dari suku peri api. Dewi Yaoji hiduplah selamanya, dan aku saat ini bisa meninggalkan dunia ini dengan penuh ketenangan. Bocah kecil, aku tinggalkan hal-hal yang kumiliki selama ini untuk dirimu, dan semoga kau bisa menjadi pemimpin yang luar biasa dari suku peri." Sosok arwah yang muncul tersebut adalah pemimpin dari suku peri sebelumnya. Menyaksikan hal seperti ini membuat Xiaoyi dan juga Xiaoyan segera mengatakan, "Selamat jalan senior, semoga kita bisa bertemu kembali di masa depan nanti." Mendengarkan ucapan dari Xiaoyan dan juga Xiaoyi tersebut membuat arwah dari pemimpin suku peri hanya tersenyum penuh dengan kelegaan, dan dia menghilang dari dalam tempat ini tanpa beban. Pandangan mata dari Xiaoyi kemudian melihat ke dalam peti mati yang saat ini tersisa mahkota pemimpin suku peri, cincin suku peri, dan juga token dari pemimpin suku peri sebelumnya. Hal seperti itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Xiaoyi. Tanpa ragu lagi, dia pun langsung mengambil benda-benda ini dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Xiaoyi juga telah mendapatkan sepotong tulang rusuk dari pemimpin suku peri sebelumnya ini. Hal itu mungkin bisa dimanfaatkan bagi seorang Xiaoyi untuk menembus ke level reinkarnasi di masa depan nanti. Kita berpindah pada bagian luar dari dunia peti mati ini, dan di sana 3 tetua, yaitu tetua Malin, tetua Yao, dan juga tetua Eliza hanya bisa terdiam untuk menunggu kemunculan Xiaoyan dan juga Xiaoyi yang telah masuk ke dalam dunia dari patung Dewi Yaoji. Tiba-tiba saja peti mati berwarna emas yang berada di depan patung Dewi Yaoji kini telah bergetar dengan hebat. Dan detik berikutnya, fluktuasi yang sangat menakutkan tersebar di dalamnya. Hal seperti ini membuat tetua agung Eliza tiba-tiba saja berkata, "Sial, ini buruk. Cepat, kita harus menyegel peti mati berwarna emas ini. Jika tidak, mungkin kekuatan jahat yang berada di dalamnya akan segera keluar." Baru saja mereka bertiga akan melakukan penyegelan pada peti mati berwarna emas, tiba-tiba tetua Malin pun mengatakan, "Tetua agung, tunggu sebentar. Rasa-rasanya aura ini tidak berasal dari aura ras jahat asing, tapi ini adalah aura yang sangat lembut." Dan benar saja, aura yang terpancar dari dalam peti mati berwarna emas bukanlah aura dari ras jahat asing, melainkan sebuah aura yang berwarna ungu. Menyaksikan hal seperti itu membuat tetua agung Eliza tiba-tiba mengatakan, "Ini adalah aura dari Dewi Yaoji." Patung Dewi Yaoji kali ini telah mengeluarkan sebuah lingkaran cahaya ungu yang benar-benar besar. Dan kemudian lingkaran cahaya ungu itu bersinar di seluruh sarang peri ini. Tetua agung Eliza, tetua Yao, dan juga tetua Malin kemudian mendengarkan sebuah suara yang berasal dari Dewi Yaoji. Kekuatan jahat yang berada di dalam tempat ini sudah musnah. Kemakmuran dari suku peri kita akan dimulai hari ini, dan pahlawan terbesar yang mampu menghilangkan bencana ini adalah Xiaoyi dan juga kakaknya Xiaoyan. Mendengarkan ucapan dari Dewi Yaoji membuat raut wajah dari 3 tetua terlihat nampak senang. Bahkan mereka tanpa sadar meneteskan air mata bahagia. Tetua Eliza kemudian mengatakan, "Akhirnya suku peri kita akan makmur selamanya." Kita kembali ke tempat dari Xiaoyan dan juga Xiaoyi berada. Keduanya sekarang telah saling berpandangan, dan kemudian Xiaoyan pun mengatakan, "Xiaoyi, mari kita segera pergi dari dalam tempat ini. Sudah saatnya bagi kita untuk kembali." Xiaoyi hanya bisa mengurutkan keningnya dan kemudian diam jawab, "Kakak, tapi bagaimana caranya kita untuk kembali ke dalam dunia dari patung Dewi Yaoji?" Xiaoyan
hanya bisa menggelengkan kepalanya setelah ditanya oleh seorang Xiaoyi. Saat keduanya benar-benar tidak tahu bagaimana caranya keluar dari dalam tempat ini. Tiba-tiba saja terdengar suara dari Dewi Yaoji. Kalian berdua telah melakukan pekerjaan yang baik. Selanjutnya, ikutlah bersama dengan diriku. Xiaoyi dan juga Xiaoyan saling memandang dan kemudian menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan kata-kata dari Dewi Yaoji tersebut. Detik berikutnya, sebuah sinar cahaya ungu telah muncul di dalam tempat ini dan kemudian hal seperti itu berubah menjadi sebuah lubang hitam. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan bersama dengan Xiaoyi memasuki lubang hitam itu dan meninggalkan dunia dari peti mati emas. Mereka saat ini dibawa ke tempat dari Dewi Yaoji berada. Tempat itu sendiri merupakan sebuah ruang dimensi khusus. Segala sesuatu yang berada di dalam tempat ini terlihat cukup kosong. Hanya ada Dewi Yaoji yang berdiri sendirian menatap pada kekosongan yang berada di depan sana. Xiaoyan dan juga Xiaoyi setelah tiba di dalam tempat ini memberikan hormat kepada Dewi Yaoji dengan mengatakan, "Salam hormat senior." Dewi Yaoji menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Apakah kalian berdua tahu kenapa aku bawa ke dalam tempat ini?" Xiaoyan bersama dengan Xiaoyi hanya bisa menggelengkan kepalanya karena mereka tidak tahu dengan maksud dan tujuan Dewi Yaoji membawa keduanya ke dalam ruang kosong ini. Detik berikutnya Dewi Yaoji melambaikan tangan dan kemudian di depan sana tiba-tiba saja muncul sebuah piringan yang cukup besar dan piringan itu sendiri telah diangkat oleh 9 patung peri. Xiaoyan dan juga Xiaoyi hanya bisa menyipitkan matanya seolah-olah piringan tersebut bukan sesuatu yang biasa. Sebuah sinar cahaya ungu tiba-tiba saja muncul di atas piringan itu. Hal seperti ini membuat Xiaoyan jantungnya berdebar dengan hebat. Bahkan api suci yang berada di dalam tubuhnya kali ini juga telah bergetar, seolah-olah dia merasakan kehadiran dari api suci yang lainnya. Di sisi lain, simbol reinkarnasi yang berada di dahi dari Xiaoyi juga telah memancarkan sebuah sinar berwarna ungu. Xiaoyan bersama dengan Xiaoyi tiba-tiba saja berkata, "Sebenarnya itu adalah..." Tidak lama kemudian, sinar cahaya ungu yang berada di atas piringan besar kini telah langsung berubah menjadi sebuah kabut berwarna ungu yang cukup tebal. Setelah beberapa saat, kabut itu pun menghilang dan kemudian memperlihatkan sosok rusa berwarna ungu yang tubuhnya nampak lemah tertidur di atas piringan tersebut. Xiaoyan ketika pertama kali menyaksikan kemunculan dari sosok rusa yang lemah, dia hanya bisa mengatakan, itu sebenarnya adalah api suci." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan, rusa yang tertidur kini sedikit membuka matanya dengan cara yang cukup berat, dan pandangan mata dari rusa berwarna ungu ini terlihat sangat waspada melihat kemunculan dari Xiaoyan dan juga Xiaoyi. Namun Dewi Yaoji segera mengatakan, "Tenanglah, mereka adalah orangku dan bukan musuh kita." Mendengarkan kata-kata dari Dewi Yaoji ini membuat sang rusa kembali tenang. Selanjutnya, Dewi Yaoji berkata pada Xiaoyan, makhluk rusa itu memang merupakan salah satu dari api suci dan dia berada di peringkat 10 dalam daftar api suci. Dunia selama ini menyebutnya sebagai api suci Yaoji Xian dan aku menyebutnya sebagai api roh rusa ungu. Selama ini dunia hanya tahu sumber api sucinya saja, tapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya tanduk yang dimiliki oleh rusa ungu ini merupakan tanduk peri, dan itu cukup mampu untuk mengisolasi segala jenis racun yang berada di dalam dunia ini. Rusa ungu sebenarnya adalah roh dari api suci itu sendiri. Untuk melindungi sumber api suci, dia telah kehabisan kekuatan di dalam tubuhnya. Meskipun begitu, sumber api suci juga telah mengalami kerusakan yang berat. Jadi, ketika api suci ini akan digunakan, maka harus diperbaiki terlebih dahulu. Kalian berdua, yang satu adalah murid Raja Suci, sementara yang satunya lagi adalah muridku. Di dalam telapak tangan kalian dan juga di punggung dari kalian memegang beban dan juga tanggung jawab yang sangat berat. Maka dari itu, kalian berdua pilihlah
siapa yang akan mendapatkan api suci ini. Setelah kalian berdiskusi, maka aku akan bergandengan tangan dengan rusa ungu tersebut untuk menggunakan kekuatan api suci yang lainnya di dalam tubuhmu sebagai panduan untuk memperbaiki sumber api suci yang berwarna ungu ini bersama-sama. Setelah mengatakan hal seperti ini, Dewi Yoji pun terdiam dan memberikan waktu bagi Xiaoyan bersama dengan Xiaoyi untuk berdiskusi siapa yang akan mendapatkan api suci berwarna ungu ini yang bernama api suci roh rusa ungu. Xiaoyi melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia berkata, "Kakak, sepertinya api suci ini lebih baik diberikan saja pada dirimu karena aku telah mendapatkan banyak hal dan juga banyak bantuan dari dirimu." Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak, api suci ini dahulunya adalah milik dari Dewi Yoji dan kau juga telah memiliki segel reinkarnasi dari Dewi Yoji. Api ini lebih cocok untuk dirimu." Xiaoyi kemudian menimpali, "Tidak, aku tidak menginginkan api suci itu. Ambil saja untuk kakak, karena kau lebih membutuhkannya daripada aku, dan aku sudah cukup dengan segel reinkarnasi ini." Melihat perdebatan dari keduanya, membuat Dewi Yoji hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Cepat putuskan untuk siapa api suci ini. Kalian berdua benar-benar tidak memberikanku ketenangan pikiran sama sekali." Xiaoyi kemudian mengatakan, "Sudahlah kakak, kau tidak perlu keras kepala. Api suci ini akan aku berikan pada dirimu. Bagaimanapun juga kau adalah kakakku. Aku terlahir juga karena dirimu. Aku bisa bertumbuh juga karena dirimu. Aku menjadi seperti ini juga karena dirimu. Jasa-jasa yang kau berikan padaku sudah sangat besar. Dan ini hanyalah api suci. Maka kau lebih pantas mendapatkan benda itu daripada aku." Xiaoyan bersama dengan Xiaoyi kali ini langsung bernostalgia tentang masa lalu keduanya. Saat itu, Xiaoyi muncul karena Xiaoyan menggabungkan 24 api surgawi. Segera setelah itu, Xiaoyan pun memelihara Xiaoyi hingga terus bertumbuh dan menjadi seperti yang sekarang. Membayangkan masa lalu hanya bisa membuat Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dan kemudian, dia pun menatap tajam pada Xiaoyi sambil berkata, "Xiaoyi, kau benar-benar adik yang luar biasa. Keras kepalanya dirimu, ternyata sama denganku." Raut wajah dari Dewi Yoji juga sedikit tertegun, dan pada akhirnya dia juga telah mengetahui dari manakah asal-usul seorang Xiaoyi ini. Dewi Yoji pun kemudian mengatakan, "Ternyata begitulah asal-usul dari dirimu. Jika begitu, ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Xiaoyi, karena dia merupakan embrio dari api suci, maka lebih baik api suci yang berada di dalam tempat ini memang lebih cocok untuk dapatkan oleh kau, Xiaoyan. Selama ini segel reinkarnasiku telah berubah menjadi segel spiritual dan kemudian tersebar di seluruh dunia ini untuk menemukan seseorang yang ditakdirkan, dan aku tidak menyangka bahwa orang itu adalah Xiaoyi. Xiaoyan, kau saat ini tidak perlu khawatir. Xiaoyi sudah memiliki segel reinkarnasi dari diriku, dan pencapaian di masa depan nanti tidaklah terbatas. Bagaimanapun juga api suci yang berada di dalam tempat ini hanyalah seperti lapisan gula yang berada di atas kue. Diri yang tangguh juga membutuhkan kekuatan untuk dibentuk. Xiaoyi merupakan embrio api suci, jadi dia tidak bisa mendapatkan api suci yang lainnya, dan ini memang lebih pantas untuk dirimu. Mendengarkan kata-kata dari Dewi Yoji tersebut, pada akhirnya membuat Xiaoyan tidak berani lagi berdebat dengan Xiaoyi tentang siapa yang akan mendapatkan api suci di dalam tempat ini. Xiaoyan kemudian hanya bisa menganggukkan kepalanya kepada Dewi Yoji. Lalu orang itu pun berkata kembali kepada Xiaoyan, "Bagaimanapun juga aku yang sekarang hanyalah tubuh bayangan dari sisa energi yang tertinggal, dan aku tidak bisa memberikan banyak hal untuk membantu dirimu. Dengan menggunakan tanganmu dan juga kekuatan dari simbol suci, aku bisa sepenuhnya memperbaiki sumber kerusakan yang terjadi pada api suci roh rusa ungu. Selanjutnya, di masa depan nanti, mungkin aku hanya bisa bergantung pada dirimu." Setelah mengatakan hal seperti ini, Dewi Yoji mulai berjalan menuju piringan untuk mendekati rusa ungu yang tertidur di atas piringan tersebut. Dan pada saat yang sama,
rusa ungu saat ini juga langsung mengirimkan semburan kekuatan berwarna biru yang cukup lembut dari dalam tubuhnya. Xiaoyan ketika menyaksikan hal seperti ini kemudian dia berkata, "Yang mulia, Anda tidak perlu khawatir. Aku telah berjanji, maka di masa depan aku akan segera pergi menuju penjara iblis kedua yang berada di jurang suci kegelapan untuk menyelamatkan Anda. Dan aku juga akan menyatukanmu kembali dengan Yang Mulia Raja Suci sesegera mungkin." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat Dewi Yaoji tersenyum dan kemudian dia menimpali. Selama ini, sekelompok master dari api suci memang sangat pandai untuk bermain-main dengan bunga. Jika saja aku yang sekarang adalah tubuh asliku, maka kemungkinan aku akan memberikanmu sebuah pelajaran. Karena kau berani untuk berkata omong kosong seperti itu. Murid Raja Suci tidak jauh berbeda dengan dirinya yang selalu membual. Sialan, kenapa kalian itu benar-benar mirip? Kemarilah dan kemudian lepaskan sumber api suci yang berada di dalam tubuhmu. Lalu gunakan sumber api suci ini untuk memelihara sumber api suci berwarna ungu yang telah rusak. Sementara sisanya biarkan aku yang menangani. Tanpa ragu lagi Xiaoyan langsung melompat ke piringan besar dan kemudian dia pun melepaskan kekuatan api suci yang berada di dalam tubuhnya. Lalu hal seperti ini berubah menjadi 4 kristal api suci. Sementara kristal api suci milik Mu Yingying yang berwarna biru tidak dimunculkan karena itu hanya setengah kekuatan saja. Dewi Yaoji ketika melihat 4 kristal api suci, dia hanya bisa mengatakan, "Kenapa kau masih menyimpan yang satunya?" Xiaoyan tanpa daya mengatakan, "Karena yang satu ini hanyalah setengah kristal api suci dan aku tidak bisa memaksanya untuk menggunakan kekuatan yang berada di dalamnya demi pemeliharaan sumber api suci roh rusa ungu." Dewi Yaoji kemudian dia mengatakan, "Jika hanya setengah kristal api suci saja, kenapa kau simpan? Bukankah lebih baik jika kau mengembalikannya kepada pemilik sebelumnya?" Xiaoyan ketika mendengarkan hal seperti ini cukup tercengang dan kemudian dia pun menimpali, "Yang mulia, apakah aku benar-benar bisa mengembalikan setengah kristal api suci ini? Bagaimanapun juga, setengah kristal api suci telah aku telan. Mungkinkah aku masih bisa mengembalikan kepada pemilik sebelumnya?" Dewi Yaoji hanya menjawabnya, "Mungkin bisa, tapi kau harus mencari caranya sendiri." Mendengarkan hal seperti itu membuat Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan detik berikutnya Dewi Yaoji melambaikan tangan, kristal api suci yang berjumlah 4 di hadapan dari Xiaoyan kini telah dipadatkan. Dan kemudian hal seperti itu langsung berubah menjadi 4 simbol suci. Sebuah kekuatan kuno dan juga tidak jelas terpancar dari dalam 4 simbol suci tersebut. Lalu kekuatan ini pun dimasukkan ke dalam tubuh dari rusa ungu. Tanpa ragu lagi, tubuh dari rusa ungu yang tadinya terlihat pucat tiba-tiba kali ini langsung memancarkan sebuah api berwarna ungu yang cukup terang. Dan detik berikutnya tubuh rusa itu pun mulai berkembang menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Garis-garis yang indah kini telah muncul di tubuh dari rusa ungu tersebut. Dan kemudian hal seperti ini memancarkan pesona yang luar biasa. Aura yang dipancarkan dari dalam tubuh rusa berwarna ungu membuat kekuatan yang berada di dalam tubuh Xiaoyan bisa merasakan sebuah denyutan yang cukup langka. Xiaoyan kemudian menyaksikan adanya sinar cahaya merah yang keluar dari dalam tubuh rusa berwarna ungu tersebut. Hal seperti ini membuat Xiaoyan tiba-tiba saja mengatakan, "Apa itu sebenarnya?" Dewi Yaoji kemudian berkata pada Xiaoyan, "Selain kekuatan dari hati yang murni yang bisa menyegel dan juga menekan api suci, para dewa jahat dari ras jahat asing, mereka bisa menggunakan kekuatan jahat di dalam tubuhnya untuk menutupi atau bahkan menyegel kekuatan dari api suci. Tapi kekuatan seperti ini hanya berlaku untuk api suci yang berada di peringkat yang lebih rendah dari 10 besar. Bagaimanapun juga kekuatan api suci yang berada di 10 besar ke atas itu terlalu mengerikan, sehingga kekuatan dari dewa jahat tidak akan mampu menekan sepenuhnya. Dan kebetulan api suci ini juga merupakan penggabungan dari simbol api suci. Raut wajah dari Xiaoyan telah berubah menjadi cukup serius dan kemudian dia menimpali, "Apa? Penggabungan simbol api suci untuk membentuk api suci yang baru?" Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Dewi Yaoji ini benar-benar mengerikan.
Tidak lama kemudian sinar cahaya merah yang keluar dari dalam tubuh rusa ungu tiba-tiba saja berubah menjadi sosok hantu berwarna merah. Dan kemudian sosok hantu itu terlihat cukup terkejut. Lalu secara spontan dia mengatakan, "Yaoji." Raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi sangat serius ketika dia menyaksikan kemunculan dari sosok hantu berwarna merah. Bahkan di hadapan dari sosok ini, rasa-rasanya Xiaoyan hanyalah seperti seekor semut. Meskipun sosok hantu merah hanyalah sedikit energi saja, jika ini tubuh asli, mungkin auranya saja sudah mampu menghancurkan tubuh dari Xiaoyan. Dan menurut tebakan dari Xiaoyan, sosok hantu merah ini adalah dewa jahat. Pandangan mata dari Dewi Yaoji melihat sosok hantu berwarna merah dan kemudian dia segera mengatakan, "Dewa jahat zombie neraka, sudah lama sekali kita tidak bertemu ya." Setelah mengatakan hal seperti ini, Dewi Yaoji melambaikan tangannya dan kemudian kekuatan cahaya ungu menyelimuti seluruh tubuh dari sosok hantu merah tersebut. Hal ini membuat sang hantu merah hanya bisa mengatakan, "Yaoji, jika lain kali kita bertemu, aku khawatir kau tidak akan memiliki keberuntungan seperti saat itu." Dewi Yaoji tanpa ragu lagi mengepalkan tinjunya dan kemudian dar, sosok hantu merah yang merupakan dewa jahat zombie neraka lenyap dalam seketika. Bagaimanapun juga, itu hanyalah sisa energi yang telah ditanamkan di dalam tubuh dari rusa ungu. Dengan menghilangnya dewa jahat zombie neraka membuat tubuh dari rusa ungu sedikit lebih segar. Namun, luka di dalam tubuhnya juga belum pulih sepenuhnya. Dewi Yaoji ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Cedera yang dia alami terlalu serius. Api suci harus digunakan sebagai panduan untuk benar-benar memperbaiki dan juga menyembuhkan dia sepenuhnya." Mendengarkan hal seperti ini membuat Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Terserah Dewi Yaoji saja. Yang penting rusa ini kembali sembuh seperti sedia kala. Sementara Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, "Aduh, sepertinya meskipun kekuatanku telah meningkat, rasa-rasanya aku hanya seperti seekor semut di dalam dunia ini." Ternyata yang dinamakan sebagai dewa jahat, kekuatannya sangat menakutkan. Hanya sisa energi saja sudah mengerikan seperti itu. Bagaimanakah dengan tubuh yang asli? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Dewi Yaoji akan benar-benar mampu menyembuhkan seluruh luka yang berada di dalam tubuh dari rusa ungu ini? Yang kemudian sang rusa ungu bisa diberikan pada Xiaoyan untuk diserap supaya bisa bergabung dengan api suci yang lainnya di dalam tubuh Xiaoyan ini. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol. Kita lanjut bahas BTTH Sarapi episode 592. Oke, lah gak usah banyak mangming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pandangan mata dari Xiaoyan melihat pada perubahan wajah seorang Dewi Yaoji ini dan kemudian Xiaoyan memberanikan diri untuk bertanya, "Senior, sebenarnya ada apa?" Dewi Yaoji melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, "Ini benar-benar masalah yang berat. Jika aku menggunakan kekuatan dari 4 kristal api suci untuk menyembuhkan dengan cara yang seperti ini, maka hal ini akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengembalikan kekuatan asli dari api suci berwarna ungu ini. Namun jika diriku menggunakan salah satu kristalnya, itu akan mempercepat proses pemulihan. Tapi kau juga akan kehilangan satu api suci. Ini benar-benar masalah yang tidak bisa diabaikan." Mendengarkan hal seperti itu membuat Xiaoyan kemudian menimpali, "Yang mulia, jika begitu gunakan saja sumber api suci dari es yang halus ini yang hanya setengah saja di dalam tubuhku untuk memperbaiki kekuatan yang berada di dalam tubuh dari rusa ungu." Pandangan mata dari Dewi Yaoji melihat ke arah Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, "Apakah kau serius akan menggunakan
setengah sumber api suci tersebut. Zhou Yan segera menganggukkan kepalanya dan kemudian dia melambaikan tangan. Kristal api suci yang berwarna biru ini telah muncul di tangan dari Zhou Yan, dan kemudian hal seperti ini membuat Dewi Yaoji segera berkata dengan penuh keterkejutan, sebenarnya itu adalah benih sihir. Zhou Yan, ingatlah, kau harus selalu bersikap baik pada orang yang memiliki kristal api suci berwarna biru ini. Tidak mudah bagi seorang api suci untuk berubah menjadi manusia, dan aku saat ini tidak tahu seperti apa perubahan manusia dari api suci itu. Namun, aku masih ingin mengucapkan terima kasih banyak pada dirinya. Zhou Yan mendengarkan ucapan dari Dewi Yaoji hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya Zhou Yan pun memberikan kristal api suci berwarna biru itu kepada Dewi Yaoji. Tanpa ragu lagi, Dewi Yaoji melambaikan tangan dan kemudian kristal api suci berwarna biru ini telah langsung tenggelam ke dalam tanduk rusa berwarna ungu. Pada akhirnya, tanduk rusa ini langsung memancarkan sinar cahaya ungu yang benar-benar terang. Aura kuno juga tersapu dari dalam tubuhnya. Sementara kristal api suci berwarna biru yang berada di dalam tanduk rusa, kekuatannya telah dilahap sedikit demi sedikit. Dan hal itu benar-benar memulihkan sumber kekuatan dari api suci berwarna ungu dari rusa ini. Menyaksikan hal seperti ini, raut wajah dari Dewi Yaoji terlihat tampak senang, dan kemudian dia kembali berkata pada Zhou Yan, sekarang masalahnya sudah teratasi, dan aku khawatir hal seperti ini masih membutuhkan waktu beberapa hari lagi. Dalam beberapa hari, rusa ungu akan kembali pulih seperti semula. Zhou Yan, rusa ini pada dasarnya merupakan rusa sihir yang telah lahir bersama dengan diriku. Bahkan, jika kau menyerap api suci yang dia miliki, itu tidak akan pernah membuatnya hilang. Meskipun rusa ini tidak memiliki kekuatan serang, tapi di beberapa tempat yang sangat beracun, kau bisa memanggilnya dan kemudian menggunakan kekuatan yang berada di tanduknya. Hal itu akan melindungi dirimu dari bahaya racun apapun. Karena hal ini sudah teratasi, sisanya aku serahkan pada dirimu. Mendengarkan ucapan dari Dewi Yaoji membuat Zhou Yan menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, junior ini berterima kasih banyak kepada Yang Mulia Yaoji. Dewi Yaoji hanya tersenyum, dan kemudian dia menimpali perkataan dari Zhou Yan, pedang kuno milikmu yang merupakan pedang pembunuh dewa dan juga cincin kaisar api pada awalnya merupakan milik dari Raja Suci, dan saat ini benda itu benar-benar menjadi milik darimu. Namun kau masih belum bisa menggunakan kekuatan penuh dari mereka, jadi kau tidak perlu khawatir untuk dikenali oleh orang-orang kuat yang berada di luar sana. Zhou Yan kemudian memberanikan diri untuk bertanya, ngomong-ngomong Yang Mulia, sebenarnya apa metode perbaikan untuk pedang pembunuh dewa ini? Dewi Yaoji kemudian memberikan penjelasan pada Zhou Yan. Untuk memperbaiki sebuah artefak, pada dasarnya membutuhkan sebuah kekuatan khusus, yaitu seorang ahli seperti alkemis dan juga master formasi pertempuran. Ada juga profesi khusus yang telah dilupakan selama berkali-kali, dan itu adalah ahli senjata. Zhou Yan menatap Dewi Yaoji sambil mengatakan, ahli senjata? Dewi Yaoji pun menganggukkan kepalanya. Dengan pandangan mata yang serius dia berkata, benar, meskipun ada ahli senjata di dalam dunia seribu besar hari ini, tapi mereka belum bisa memperbaiki pedang pembunuh dewa milikmu. Dan jika kau ingin benar-benar memperbaiki senjata itu, maka kau membutuhkan ahli senjata dari zaman kuno. Sejak zaman kuno, kelahiran sebuah artefak membutuhkan berkah dari hukum dan juga peluang kekuatan yang besar. Di balik setiap artefak akan terdapat banyak cerita yang sedih maupun menyenangkan, dan itu bahkan cukup sulit untuk diingat. Namun, setelah bertahun-tahun warisan dari artefak ilahi yang tidak terhitung jumlahnya, kerusakan terlalu besar terjadi karena pembantaian oleh musuh, pertempuran, dan juga korosi, serta yang lainnya. Jika dirimu ingin menyelesaikan masalah dari ini, maka kau harus bisa menemukan seorang ahli senjata dari zaman kuno. Dan kurasa di dalam dunia manusiamu saat ini tidak memiliki ahli senjata dari zaman kuno tersebut. Untuk menemukan ahli senjata dari zaman kuno, mungkin kau harus mencarinya sendiri. Bahkan aku juga tidak tahu kemana perginya mereka untuk sekarang. Mungkinkah mereka sedang melakukan retreat, ataukah malah sudah tewas semuanya.
Soyen kemudian mengatakan benar-benar sulit menemukan ahli senjata dari zaman kuno. Yang mulia, jika aku tidak bisa bertemu dengan mereka, bagaimana caranya diriku memperbaiki pedang yang aku miliki ini? Dewi Yaoji kemudian menimpali, jika kau tidak menemukan salah satu dari mereka, maka kau hanya bisa menunggu Raja Suci sendiri yang memperbaiki senjata tersebut. Karena kerusakan yang begitu parah terjadi pada pedangmu, bisa dianggap bahwa pedangmu saat ini hanyalah sebuah rongsokan. Tapi sudahlah, meskipun itu hanya rongsokan saja, tapi kekuatannya masih sangat menakutkan. Bocah, kau memiliki darah yang bagus karena kau merupakan keturunan dari klan Xiao. Dan kuharap di masa depan nanti kita bisa bertemu kembali. Saat itu, mungkin kekuatanmu akan mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari Dewi Yaoji berubah menjadi sangat ilusi. Dan kemudian, dia pun menjadi gumpalan cahaya yang akan segera memudar. Menyaksikan hal seperti ini membuat Xiaoyi dan juga Xiaoyan segera mengatakan, "Yang mulia Dewi Yaoji, sampai jumpa lagi di masa depan." Dewi Yaoji hanya tersenyum pada Xiaoyi dan juga Xiaoyan sambil mengatakan, "Aku benar-benar menantikan kehadiran dari kalian berdua dan kuharap saat kita bertemu kembali, kekuatan kalian tidak mengecewakan." Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari Dewi Yaoji yang telah berubah menjadi sinar cahaya ungu kini menghilang dalam seketika. Sementara patung Dewi Yaoji yang berada di luar sana tiba-tiba saja pung, memancarkan fluktuasi energi berwarna ungu yang menyebar dengan cara mengerikan. Tetua Agung ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengatakan, ini adalah aura dari Dewi Yaoji. Kedua bocah itu, Xiaoyan dan juga Xiaoyi, benar-benar bintang keberuntungan dari suku peri api kita. Ucapan dari Tetua Agung Elisa membuat Tetua Malin dan juga Tetua Yao hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan cara yang cukup senang. Kita kembali ke tempat dari Xiaoyan berada. Kali ini pandangan mata dari Xiaoyan melihat rusa ungu yang kekuatannya telah pulih. Hal seperti itu membuat Xiaoyan kemudian berkata selanjutnya, sudah saatnya bagi diriku melahap api suci ini. Api suci roh rusa ungu, peringkat 10 dari daftar api suci. Aku harap kau bisa membantuku untuk mencapai puncak bintang 8 dosian atau bahkan menembusnya dan mencapai level reinkarnasi. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat rusa ungu ini langsung mengaum dengan penuh semangat. Xiaoyi yang berada di samping dari Xiaoyan, tiba-tiba saja kekuatan yang berada di dalam tubuhnya bergejolak dengan cara yang tidak beraturan. Menyaksikan hal seperti ini membuat Xiaoyan kemudian berkata, Xiaoyi, sebenarnya kau akan segera mengalami kenaikan level. Cepat, lakukan meditasi. Jika tidak, mungkin hal ini akan terlambat. Xiaoyi hanya bisa menganggukkan kepalanya dan detik berikutnya dia melompat untuk menjauh dari Xiaoyan. Xiaoyi pun langsung mengambil posisi duduk bersila dan kemudian dia menjamkan matanya. Tidak butuh waktu yang lama, tubuh dari Xiaoyi langsung dikelilingi api berwarna ungu dan juga api berwarna biru. Penampilan seperti ini membuat Xiaoyi terlihat cukup sempurna. Dan kali ini, jika dia berhasil menyerap kekuatan api ungu dan juga api biru, mungkin Xiaoyi akan benar-benar melangkah ke level reinkarnasi yang asli. Menyaksikan hal seperti itu membuat Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, bocah ini benar-benar mendapatkan berkah dari segel reinkarnasi yang dimiliki Dewi Yaoji. Sementara aku sebagai kakaknya selalu saja ketinggalan dalam hal kekuatan. Sebenarnya karakter utama dalam cerita ini siapa sih? Aku atau orang lain? Kenapa kekuatanku selalu kalah dari mereka? Menyedihkan. Detik berikutnya pandangan mata dari Xiaoyan melihat pada rusa ungu dan kekuatan di dalam tubuh dari rusa tersebut seolah-olah telah pulih sepenuhnya. Xiaoyan kemudian berkata, api suci peringkat 10. Mudah-mudahan saja menggunakan hal ini aku bisa mencapai puncak dari bintang 8 dosian atau bahkan menembus ke level reinkarnasi. Setelah mengatakan hal seperti itu, Xiaoyan pun mulai berjalan untuk mendekati rusa ungu. Tapi dia merasakan sebuah tekanan yang sangat berat dari aura rusa ungu tersebut. Xiaoyan kemudian segera mengatakan, transformasi Dewa Naga. Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan berwarna emas menyelimuti tubuh dari Xiaoyan dan kemudian itu berubah menjadi sisik-sisik naga yang berwarna biru. Karena ini adalah sisik naga dari Raja Naga Baxia. Tatapan mata dari rusa ungu telah berubah menjadi sangat tajam, seolah-olah dia menolak keberadaan dari Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mendekat,
aura yang dipancarkan dari dalam tubuh rusa ungu menjadi semakin kuat saja. Bahkan terkena aura ini membuat tubuh Soyen merasakan tekanan yang benar-benar berat. Soyen kemudian mengatakan, "Dasar bocah nakal, apakah dirimu sebenarnya menolak keberadaan dari diriku?" Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen pun melambaikan tangan dan kemudian 4 kristal api suci kembali ke dalam tubuhnya. Lalu hal seperti ini berubah menjadi api suci yang berwarna kuning untuk menyelimuti seluruh tubuh dari Soyen. Di bawah perlindungan dari api suci ini membuat tekanan yang dirasakan Soyen sedikit berkurang dan dia secara perlahan mendekati rusa berwarna ungu. Namun sang rusa semakin menggila dengan fluktuasi energi yang dipancarkan dari dalam tubuhnya kembali membuat Soyen merasakan tekanan yang dahsyat. Soyen pun kemudian mengatakan, "Apakah dirimu ingin menyiksaku dengan cara seperti ini? Jika memang iya, maka caramu benar-benar salah." Semakin Soyen disiksa, maka semakin membuatku bersemangat untuk menaklukkan dirimu. Soyen pun kembali melangkah dan kemudian tubuhnya saat ini rasa-rasanya seperti terkena sebuah sengatan yang luar biasa. Bahkan hal itu menembus ke dalam saraf dan juga tulang dari seorang Soyen. Detik berikutnya, pedang berat kuno api surgawi yang berada di punggungnya dan juga cincin kaisar api memancarkan sinar cahaya yang berwarna keemasan, dan kemudian hal seperti ini kembali menyelimuti tubuh dari Soyen. Soyen pun bisa merasakan tekanan menjadi sangat berkurang banyak. Hal itu membuat Soyen kemudian berkata, "Pedang kuno, cincin kaisar api, terima kasih banyak atas bantuan kalian." Soyen kali ini telah benar-benar dekat dengan rusa ungu tersebut dan kemudian dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh tubuh dari rusa. Rasa sakit yang luar biasa membuat Soyen hanya bisa menggertakkan giginya, dan kemudian Soyen pun mengatakan, "Rasa sakit yang telah aku terima selama ini jauh lebih besar, dan itu tidak sebanding dengan rasa sakit hanya level seperti ini. Mantra api aktifkan, kekuatan jiwa aktifkan." Tidak butuh waktu yang lama, di depan dada dari seorang Soyen ini telah langsung muncul sebuah kuali kecil dengan kekuatan hisap yang luar biasa. Karena kuali itu adalah wujud dari pembentukan dunia pertama mantra api, dan kali ini hal itu melahap kekuatan yang berada di dalam tubuh dari rusa ungu ini. Soyen kemudian mengepalkan tinjunya sambil berkata, "Aku percaya bahwa orang lain memiliki sebab dan juga akibat, tapi aku tidak percaya bahwa diriku Soyen merupakan reinkarnasi dari orang lain. Reinkarnasiku adalah diriku sendiri yang akan menuliskannya." Di bawah perlindungan dari api suci yang berwarna kuning, kekuatan gelombang yang aneh dipancarkan dari dalam tubuh Soyen, dan kemudian hal itu pun segera dialihkan pada kuali kecil yang berada di depan dadanya. Lalu kekuatan hisap dari kuali ini menjadi semakin menakutkan untuk menyerap kekuatan api ungu di dalam tubuh dari rusa ungu ini, dan kemudian kekuatan seperti itu langsung dialirkan ke dalam tubuh dari Soyen. Hal ini dalam sekejap membuat Soyen merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya telah melonjak dengan sangat pesat. Pada akhirnya, Soyen telah berhasil menyerap kekuatan dari rusa berwarna ungu ini, dan kemudian dia akan melakukan retreat untuk menggabungkan seluruh kekuatan api suci berwarna ungu yang telah dia serap ke dalam tubuhnya bersama dengan api suci yang lain, sehingga kekuatan dari Soyen akan benar-benar mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Soyen tahu bahwa retreatnya mungkin akan memerlukan waktu yang sangat panjang, maka dari itu, demi sebuah antisipasi, dia mengirimkan sebuah pesan pada tetua Elisa dan juga yang lainnya yang berada di luar sana, supaya tidak perlu menunggu Soyen dan juga Shoyi yang berada di dalam dunia dari patung Dewi Yoji, karena mereka saat ini sedang melakukan sebuah retreat. Mendapatkan pesan dari seorang Soyen membuat tetua agung Elisa dan juga tetua Yao serta tetua Malin ketiganya segera keluar dari dalam sarang peri ini. Mereka bertiga berharap apabila Soyen dan juga Shoyi keluar dari dalam retreatnya, kekuatan mereka akan melonjak menjadi tingkat yang cukup mengerikan. Waktu pun terus berlalu. 1 tahun telah dilalui dalam sekejap mata. Shoyi mulai membuka matanya dan kemudian dia melihat pada kakaknya Soyen yang masih terpejam untuk melakukan retreat di dalam tempat ini. Kekuatan Shoyi pada saat ini telah mencapai reinkarnasi pertama.
Melihat bahwa sebenarnya Soyen mungkin masih tidak akan keluar dari dalam kondisi retreatnya, membuat Xiaoyi hanya bisa menggelengkan kepala dan kemudian keluar dari dalam dunia patung Dewi Yaoji ini. Xiaoyi kemudian berkumpul dengan para tetua yang lainnya. Mereka pada akhirnya mengadakan sebuah pertemuan tingkat tinggi dan memutuskan untuk menjalin persahabatan yang baik dengan wilayah api yang tidak berujung. Negosiasi seperti ini dilakukan secara rahasia, dan pada akhirnya kekuatan dari wilayah api yang tidak berujung ini telah meningkat dengan pesat. Kita berpindah pada sebuah rumah pohon yang sangat besar. Di dalam tempat itu ada tetua agung Elisa, Xiaoyi, Putri Qianqin, Putri Alice, Lina, dan juga orang-orang penting lainnya dari suku peri ini. Di tengah-tengah dari ruangan tersebut ada formasi cahaya yang jelas digunakan untuk menghubungkan tempat ini dengan sarang peri tempat Soyen berada. Apabila Soyen berhasil keluar dari retreatnya, dia hanya perlu berdiri di atas formasi tersebut dan kemudian langsung dipindahkan ke dalam rumah pohon ini. Xiaoyi dengan penuh kecemasan menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, sudah 2 tahun tapi kakak Soyen belum kunjung keluar juga dari dalam retreatnya. Lina yang berada di samping dari Xiaoyi hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, kekuatan api suci berwarna ungu yang dimiliki oleh Dewi Yaoji sebelumnya itu sangatlah besar. Namun aku tidak tahu apakah kakak Soyen bisa menembus ke level reinkarnasi dengan kekuatan api suci ini. Tetua Agung Elisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia juga menimpali. Sepertinya cukup sulit. Alasan kenapa Xiaoyi bisa mencapai reinkarnasi pertama adalah karena bimbingan dari Dewi Yaoji. Sementara Soyen, dia merupakan seorang yang berasal dari dunia manusia dan pada dasarnya sangat berbeda dengan suku peri kita. Melangkah ke dalam kekuatan reinkarnasi membutuhkan pemahaman reinkarnasi, dan itu adalah sesuatu yang cukup misterius. Baru saja tetua agung Elisa mengatakan hal seperti informasi yang berada di tengah-tengah dari rumah pohon yang besar ini memunculkan sebuah sinar cahaya terang, dan tidak lama kemudian sosok yang menggunakan jubah berwarna hitam keluar dari dalamnya, dan itu adalah Soyen. Semua orang yang berada di dalam tempat ini langsung berkata secara spontan, Soyen. Sementara Xiaoyi juga mengatakan, kakak. Soyen yang baru saja muncul hanya bisa tertawa terbahak-bahak dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, apa yang dikatakan tetua agung Elisa memang sangat benar. Aku tidak mampu menerobos ke level reinkarnasi. Meskipun begitu, aku cukup beruntung bisa menggabungkan 5 kristal api suci, dan kali ini api suci yang dimiliki Soyen tidak lagi berwarna kuning, tapi itu adalah api yang berwarna biru keunguan. Soyen pun memberikan nama baru bagi api biru keunguan ini dengan sebutan api hati sihir jiwa, dan itu penggabungan 5 kristal api suci yang merupakan api roh rusa ungu peringkat 10, api abadi peringkat 17, api keabadian peringkat 18, api jiwa wajah hantu peringkat 24, dan juga api hati peringkat 35. Saat ini Soyen telah kehilangan setengah sumber api suci yang merupakan api es yang halus milik Wu Yingying, karena api itu sudah digunakan oleh Soyen untuk memulihkan kekuatan yang berada di dalam tubuh api roh rusa ungu. Penggabungan 5 api suci milik Soyen saat ini jika diperingkatkan mungkin akan berada di peringkat 9 atau 8 dari daftar api suci. Bahkan mantra api yang berada di dalam tubuh Soyen yang awalnya stagnan sekarang telah mencapai tahap menengah dari dunia pertama, dan itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi seorang Soyen. Tetua Agung Elisa melihat pada Soyen dengan penuh keterkejutan dan kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil berkata, sebenarnya kekuatanmu telah berada di setengah reinkarnasi. Tidak buruk, tidak buruk. Soyen hanya bisa tersenyum sambil menimpali. Tetua Agung, penglihatanmu benar-benar luar biasa, dan junior ini sebenarnya masih belum jelas tentang sesuatu. Tetua Agung Elisa, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia berkata pada Soyen,
apa sebenarnya yang masih membuatmu cukup bingung? Tanyakan saja padaku. Mungkinkah hal seperti ini terkait alasan kenapa dirimu tidak mencapai kekuatan reinkarnasi? Zhou Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia pun mulai mengatakan, tebakan tetua agung memang benar. Berdasarkan dengan misteri dari mantra api dan juga diri yang telah melahap kekuatan api suci milik Dewi Yaoji, seharusnya aku akan bisa mencapai level reinkarnasi. Tapi hal itu benar-benar selalu menemui sebuah kegagalan, dan kekuatanku hanya berada di setengah reinkarnasi saja. Ketika diriku akan mencapai kekuatan reinkarnasi, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari dalam tubuhku. Tetua Agung Elisa kemudian berkata dengan raut wajah yang cukup serius, di dalam tubuhmu sepertinya hanya ada sedikit pemahaman reinkarnasi. Jadi kau sekuat apapun berusaha, ketika kau tidak mencapai pemahaman reinkarnasi ini, maka kau tidak akan pernah bisa menyentuh kekuatan reinkarnasi yang sejati. Zhou Yan kemudian bertanya, apa itu pemahaman reinkarnasi? Tetua Agung Elisa hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, Zhou Yan, meskipun suku peri ini tidak jauh berbeda dengan manusia, tapi pemahaman reinkarnasi sebenarnya sangat berbeda. Dan tentang pemahaman seperti ini, mungkin kau harus menemukan jawabannya sendiri. Bahkan aku tidak mampu memberitahukan pada dirimu tentang pemahaman dari reinkarnasi, karena pada dasarnya setiap pemahaman dari orang itu berbeda-beda. Mendengarkan hal seperti ini membuat Zhou Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia mengatakan, baiklah jika begitu, terima kasih banyak Tetua Agung Elisa. Detik berikutnya, Zhou Yan pun melihat pada Xiao Yi sambil berkata, sudah berapa lama aku melakukan retreat? Xiao Yi pun segera menjawabnya, kakak, kau telah melakukan retreat sangat lama, dan itu adalah 2 tahun. Mendengarkan hal seperti ini membuat Zhou Yan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, 2 tahun ya. Pertemuan dari para pemimpin dunia akan segera dimulai. Masih ada separuh waktu sebelum aku pergi mengikuti pertemuan pemimpin dunia ini. Ngomong-ngomong Tetua Agung Elisa, mungkinkah kau mengetahui seorang ahli senjata atau selama ini disebut juga sebagai pandai besi dari zaman kuno? Ditanya seperti itu oleh seorang Zhou Yan, membuat raut wajah dari Tetua Agung Elisa berubah menjadi sangat serius, dan kemudian dia mengatakan, ahli senjata dari zaman kuno. Cukup sulit untuk bisa menemukannya. Namun jika dirimu bersikeras untuk mencari ahli senjata itu, ada sebuah tempat yang cocok untuk kau datangi. Dan tempat itu bernama Gedung Penjualan Kecerdasan Spasial. Itu merupakan sebuah tempat berkumpulnya para mata-mata yang tidak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Selama kau memiliki sumber daya keuangan yang cukup, kau bisa membeli informasi apapun yang kau butuhkan di dalam tempat itu. Zhou Yan menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, jika begitu belum terlambat bagi diriku untuk menuju Gedung Penjualan Kecerdasan Spasial. Tetua Agung Elisa kemudian melihat pada Xiao Yi sambil mengatakan, Xiao Yi, mungkin saat ini kau bisa pergi dengan kakakmu. Bagaimanapun juga, kau membutuhkan sebuah pengalaman yang luar biasa. Sebelum malapetaka di masa depan datang, kau masih harus menjalani sebuah percobaan yang luar biasa di luar sana. Xiao Yi pun cukup senang mendengarkan ucapan dari Tetua Agung Elisa, karena saat ini dia bisa kembali mengembara bersama dengan kakak tercintanya. Tetua Agung Elisa kemudian melambaikan tangan. Sebuah lubang hitam telah muncul dalam seketika, dan kemudian Zhou Yan pun bersama dengan Xiao Yi berpamitan pada para tetua suku peri ini tanpa ragu lagi keduanya melangkah ke dalam lubang hitam tersebut dan menghilang dalam seketika. Tetua Agung Elisa kembali melambaikan tangan untuk menutup lubang hitam itu, dan kemudian dia melihat pada Tetua Malin serta Tetua Yao sambil berkata, Malin, Yao, perbaiki seluruh ruang dari lautan surga ini, dan kita akan tunggu kembalinya sang raja dengan pengalaman yang baru. Pada saat itu Xiao Yi akan menjadi seorang raja yang luar biasa, dan kita semuanya akan bertarung bersama dengan dia. Selama ini suku peri kita telah banyak terdiam, dan sudah saatnya untuk kembali mengembara di luar sana. Lagi pula, Perang Dunia Kedua mungkin tidak akan lama lagi.
Mendengarkan ucapan dari Tetua Agung Elisha membuat Tetua Malin, Tetua Yao, dan juga semua orang yang berada di dalam tempat ini raut wajahnya berubah menjadi sangat serius karena mereka tahu saat ini dunia sedang dalam bahaya yang besar. Mungkin berbagai konspirasi dan juga kekuatan ras jahat asing akan segera terungkap. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah perjalanan dari Xiaoyan dan juga Xiaoyi di dunia luar sana? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas BTT Akaserapi episode 593. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat ini kita akan dibawa pada gedung penjualan intelijen spasial dan tempat ini benar-benar merupakan tempat yang cukup aneh di dalam dunia seribu besar. Ada banyak makhluk, entah itu manusia, monster ataupun yang lainnya berkumpul di dalam tempat ini dan mereka semua yang sebenarnya sedang mencari sebuah informasi yang cukup penting. Meskipun banyak orang yang hadir di dalam tempat ini sangat arogan dan juga sombong, tapi tidak ada satu dari mereka yang berani berbuat keributan di dalam gedung penjualan intelijen spasial ini, karena pada dasarnya tempat ini telah dikendalikan oleh salah satu keluarga yang cukup terkenal di dalam dunia seribu besar, dan itu merupakan keluarga Castle. Keluarga Castle sendiri pada dasarnya merupakan sebuah keluarga super yang dikenal sejak zaman kuno. Tidak hanya mereka berafiliasi dengan kekuatan-kekuatan yang sangat menakutkan, tapi mereka juga memiliki banyak mata-mata yang tersebar di seluruh dunia seribu besar ini. Dan mata-mata yang dimiliki keluarga Castle ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh oleh banyak orang. Ketika seseorang ingin bergabung untuk menjadi mata-mata dari keluarga Castle ini, maka mereka harus mendapatkan ujian yang sangat berat. Bahkan ujian ini adalah sebuah pelatihan hidup dan mati. Kadang mereka akan dikirimkan untuk memasuki wilayah dari ras jahat asing demi bisa mendapatkan informasi tertentu ataupun memasuki beberapa tempat yang sangat ganas. Pelatihan semacam ini tidak bisa diikuti oleh orang yang biasa-biasa saja atau tanpa bakat. Apabila mereka lolos dalam pelatihan tersebut, maka mereka layak untuk menjadi anggota dari keluarga Castle dan kemudian memiliki sebuah lisensi sebagai mata-mata yang tidak tertandingi. Meskipun kebanyakan orang yang bergabung dengan keluarga Castle ini hanyalah pengikut luar, tapi kekuatan pengambilan keputusan yang nyata masih menjadi hak dari anggota inti dari keluarga Castle itu sendiri. Dan keputusan ini bukan sesuatu yang bisa diganggu-gugat. Seorang pria bernama Anger, dia merupakan salah satu dari 4 putra pemimpin keluarga Castle yang sekarang. Dan Anger ini sebenarnya adalah putra kedua, sementara putra pertama telah meninggal ketika mengikuti ujian mata-mata yang sangat berbahaya. Putra ketiga dan juga putra keempat pada dasarnya merupakan orang yang bodoh. Jadi sebagian besar urusan dari keluarga Castle saat ini juga dikendalikan oleh Anger tersebut, dan dia sudah lama menjadi figur representatif di dalam keluarga Castle ini. Kita berpindah pada gerbang teleportasi yang berada di wilayah luar dari gedung penjualan intelijen. Saat ini, 2 sosok telah keluar dari dalam gerbang teleportasi tersebut, dan tidak lain itu merupakan Xiaoyan bersama dengan Xiaoyi. Kali ini, Xiaoyi pun segera berkata pada Xiaoyan, "Kakak, di depan sana merupakan gedung penjualan intelijen, dan kita perlu menyiapkan uang yang cukup atau barang pertukaran yang setara demi bisa mendapatkan informasi yang berada di dalam sana. Sementara beberapa informasi yang terlalu rahasia, mereka tidak akan bisa dengan mudah mengungkapkannya." Selain itu, dikatakan bahwa pengendali gedung penjualan intelijen saat ini merupakan seorang pria dengan lengan yang patah bernama Anger. Orang ini memiliki 2 atribut khusus di dalam tubuhnya, yaitu angin dan juga petir. Bahkan beberapa orang yang berada di level reinkarnasi harus memperlakukan Anger ini dengan cara yang penuh hormat. Mendengarkan ucapan dari Xiaoyi membuat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya pandangan mata dari keduanya saat ini melihat sebuah gedung yang indah dan megah di depan sana. Lalu Xiaoyan pun mengajak Xiaoyi untuk berjalan memasuki gedung tersebut. Di dalam perjalanan ini, Xiaoyan segera mengatakan,
Sepertinya kekuatan dari keluarga yang mengendalikan tempat ini tidak bisa diremehkan. Aku samar-samar mampu merasakan beberapa fluktuasi halus di dalam gedung tersebut yang kekuatannya sebanding dengan kekuatan Tetua Agung Eliza, dan bahkan beberapa aura mungkin jauh lebih kuat. Kali ini Xiaoyan bersama dengan Xiaoyu telah tiba di sebuah pintu gerbang untuk memasuki gedung penjualan intelijen ini. Namun detik berikutnya seorang tua mendatangi keduanya, dan itu bernama Tetua Rizer. Lalu sang Tetua Rizer ini segera berkata kepada Xiaoyan dan juga Xiaoyu, "Dua anak muda, selamat datang di gedung penjualan intelijen dari keluarga Castle kami." Xiaoyan menganggukkan kepalanya, memberikan hormat, dan kemudian dia berkata, "Tetua, terima kasih banyak atas sambutannya." Orang tua melihat pada Xiaoyan sambil tersenyum, dan kemudian dia mengatakan, "Jika tebakanku tidak salah, seharusnya ini merupakan pertama kalinya kalian berdua datang ke tempat kita, bukan? Kita memiliki banyak aturan yang cukup rumit di sini. Tapi sebelumnya perkenalkan, namaku adalah Tetua Rizer, dan aku secara khusus bertanggung jawab untuk membimbing seorang pendatang baru, lalu memimpinnya untuk mencari sesuatu yang dibutuhkan di dalam tempat ini." Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Jika begitu, mungkin kita berdua akan merepotkan Tetua Rizer." Sang tetua itu pun mengangguk pada Xiaoyan, dan kemudian dia berkata, "Mari, ikutlah bersama dengan diriku. Akan aku perkenalkan bagian dalam dari gedung penjualan intelijen ini." Baru saja Xiaoyan bersama dengan Xiaoyi akan pergi mengikuti Tetua Rizer ini, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang, "Berhenti! Tinggalkan benda yang berada di belakang punggungmu." Yang dimaksud benda di belakang punggung Xiaoyan adalah pedang berat kuno api surgawi. Detik berikutnya, sebuah serangan dari bayangan pedang berwarna abu-abu kini telah melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Xiaoyan. Menyaksikan hal seperti ini membuat Xiaoyan cukup kaget. Dia langsung mengeluarkan api ungu bercampur biru di telapak tangannya, dan kemudian diar. Serangan pedang itu pun dihancurkan dalam seketika. Seorang pemuda yang menyerang Xiaoyan, raut wajahnya penuh dengan keterkejutan, dan kemudian dia pun berkata, "Bagaimana bisa seperti ini? Sebenarnya kau mampu menghancurkan serangan pedangku dengan cara yang sangat mudah. Mungkinkah level kekuatanmu berada pada reinkarnasi?" Dan saat ini, pedang kuno api surgawi yang berada di belakang punggung dari Xiaoyan telah memancarkan sebuah fluktuasi yang cukup aneh. Tampaknya telah terpanggil oleh sesuatu. Xiaoyan hanya bisa menyipitkan matanya sambil berkata, "Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan pedang ini?" Tampaknya dia tertarik dengan sesuatu yang berada di dalam tempat ini. Sementara Tetua Rizer melihat pada pemuda yang memberikan serangan pada Xiaoyan, dan dia pun kini berteriak dengan marah, "Li Tianxiao, tempat ini merupakan keluarga Castle kita. Kau jangan jadi orang yang sembrono dan dengan gegabah menyerang orang lain. Apakah kau tidak tahu aturan di dalam tempat ini?" Seorang pemuda yang bernama Li Tianxiao mengabaikan kata-kata dari Tetua Rizer. Dia kemudian menatap tajam pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Saudara, bolehkah aku tahu siapa dirimu dan kenapa kau memiliki pedang yang aneh? Ceritakan padaku tentang identitas aslimu." Xiaoyi yang merasa cukup jengkel dengan orang ini, dia pun segera berkata, "Kenapa? Apakah ingin membeli informasi yang berada di dalam tempat ini? Harus memverifikasi identitas asli dari seseorang. Bukankah seharusnya identitas dari seorang pembeli informasi di dalam tempat ini sangat dirahasiakan?" Yang kukatakan benar kan, Yang Mulia? Sementara pandangan mata dari Xiaoyan sendiri melihat pada tempat lain, dan dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, dia pun merasakan ada seseorang yang telah memata-matai Xiaoyan, dan mungkin orang itu adalah orang yang telah mengendalikan gedung penjualan intelijen ini. Pada saat Li Tianxiao dan juga Xiaoyan akan berbuat keributan, tiba-tiba saja seorang pria kini telah muncul, dan kemudian pria itu mengatakan, Sudahlah, tidak perlu bertengkar lagi. Kalian berdua datang ke tempat ini untuk mendapatkan sesuatu, bukan?" Pria yang baru saja muncul langsung mengeluarkan fluktuasi aura yang sangat menakutkan dari dalam tubuhnya. Hal seperti ini membuat Xiaoyan, Xiaoyi, dan juga Li Tianxiao cukup terkejut. Mereka bertiga berkata secara bersamaan, "Kekuatan reinkarnasi." Di sisi lain, Tetua Rizer ketika melihat kemunculan dari orang ini segera membungkukkan badannya
sambil memberikan hormat dan kemudian dia berkata, "Tuan pemimpin, kenapa Anda kemari?" Karena sebenarnya orang yang baru saja muncul ini memanglah seseorang yang telah mengendalikan gedung penjualan intelijen di dalam tempat ini dan dia bernama Tuan Anger. Selama ini Anger tidak pernah berurusan dengan orang-orang yang datang untuk mencari informasi, tapi saat ini dia telah keluar secara pribadi untuk menemui Xiaoyan dan juga Li Tianxiao. Hal ini membuat Tuan Riser segera menebak di dalam hatinya, mungkin Xiaoyan atau Li Tianxiao ini memiliki sesuatu yang sangat luar biasa di dalam diri mereka, sehingga menarik kemunculan dari Tuan Anger. Pandangan mata dari Tuan Anger melihat pada Tuan Riser dan kemudian dia mengatakan, "Paman Riser, kembalilah. Biarkan aku secara pribadi yang menerima." Ketiga tamu ini mendengarkan ucapan dari Anger, membuat Tuan Riser hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia pergi dari tempat ini. Tuan Anger kemudian berkata pada mereka bertiga, "Perkenalkan, aku merupakan Anger. Jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang pertanyaan di dalam hati kalian masing-masing, mari ikutlah bersama denganku." Pedang gila Li Tianxiao, Xiaoyan, pemimpin wilayah api yang tidak berujung, dan juga Xiaoyi dari suku peri. Kalian bertiga adalah orang yang cukup menarik. Setelah berkata, tubuh dari Anger berbalik dan kemudian dia berjalan untuk menuju gedung penjualan intelijen. Hal ini kemudian diikuti Xiaoyan, Xiaoyi, dan juga pedang gila Li Tianxiao. Di dalam perjalanan ini, Xiaoyi hanya bisa merutkan keningnya dan kemudian dia berkata pada Xiaoyan, "Kakak, orang itu adalah pedang gila Li Tianxiao. Bukankah dia merupakan salah satu orang yang selama ini memiliki julukan pedang terbaik dari dunia manusia?" Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Mungkinkah orang ini memang berasal dari domain pedang?" Xiaoyi kemudian mengatakan pada Xiaoyan, "Kakak, kekuatan keseluruhan dari domain pedang mungkin mirip dengan suku peri kita, tapi kekuatan dari pemimpin domain pedang itu sendiri sangatlah luar biasa karena dia memiliki niat pedang yang sangat unik dan juga cukup menakutkan." Mendengarkan penjelasan dari Xiaoyi ini membuat Xiaoyan hanya bisa mengangguk, dan detik berikutnya mereka pun saat ini telah sampai di lantai atas dari gedung penjualan intelijen yang paling megah ini. Xiaoyan, Xiaoyi, dan juga Li Tianxiao, mereka bertiga duduk dengan tenang karena saat ini Anger sedang mencarikan sesuatu untuk mereka berdua. Tidak lama kemudian, pintu dari ruangan khusus ini telah terbuka. Anger pun segera masuk ke dalamnya. Sambil tersenyum dia mengatakan, "Mohon maaf telah membuat kalian bertiga menunggu dalam kurun waktu ini. Karena aku sebenarnya sedang mencarikan sesuatu yang berharga untuk Tuan Xiaoyan dan juga Tuan Li Tianxiao. Pertama-tama, katakan pada diriku, kenapa Tuan Li Tianxiao kau menyerang Tuan Xiaoyan?" Li Tianxiao pun kemudian mengatakan, "Aku menyerang orang ini karena aku tertarik dengan pedang yang dia bawa. Sepertinya itu adalah senjata yang kuat dan mungkin aku bisa mencoba bertarung melawan pedangnya ini. Tapi tidak disangka bahwa kekuatan pedangku bisa dihancurkan dengan mudah oleh serangan api yang aneh yang dimiliki orang bernama Xiaoyan ini." Li Tianxiao merupakan seorang maniak pertempuran dan dia menguasai ilmu pedang yang luar biasa. Meskipun begitu, di dalam domain pedang, dikarenakan Li Tianxiao belum mampu menguasai niat pedang, akhirnya dia ditendang oleh gurunya yang merupakan pemimpin dari domain pedang. Dan Li Tianxiao tidak boleh kembali sebelum dia benar-benar menguasai niat pedang tersebut. Setelah putus asa, Li Tianxiao akhirnya datang menuju gedung penjualan intelijen ini untuk mengumpulkan beberapa informasi yang berkaitan dengan niat pedang. Anger pun tersenyum pada Li Tianxiao dan juga Xiaoyan sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Pedang gila Li Tianxiao, Xiaoyan, pemimpin wilayah api yang tidak berujung. Jika tebakanku benar, kalian berdua datang tempat ini adalah untuk tujuan yang sama." Mendengarkan kata-kata dari Anger tersebut membuat Xiaoyan dan juga Li Tianxiao hanya saling memandang sambil mengerutkan keningnya. Li Tianxiao kemudian memberanikan diri untuk berbicara kepada Anger ini. "Tuan Anger,
Sebagai seorang pemimpin, tidak seharusnya Anda berbicara menggunakan kata-kata yang penuh dengan teka-teki seperti ini. Tolong berikan penjelasan yang benar-benar jelas kepada kita berdua. Anger hanya tertawa dan kemudian dia menimpali. Baiklah. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tempat yang akan kalian tuju saat ini adalah tanah Zen dari dunia Buddha. Dan tempat yang akan dituju oleh saudara Soyen juga merupakan tanah Zen dari dunia Buddha. Soyen menjadi semakin tidak paham saja dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Anger ini. Pada saat itu, Dewi Yaoji tidak menjelaskan pada Soyen bahwa ahli senjata dari zaman kuno berada di dalam dunia Buddha. Tapi kenapa saat ini Tuan Anger mengatakan hal seperti itu? Melihat kebingungan di raut wajah dari keduanya, Tuan Anger hanya bisa mengatakan, tampaknya kalian memang belum paham dengan apa yang aku katakan, tapi sudahlah, tidak perlu dipikirkan ini, terimalah. Dua gulungan ini berkaitan dengan masalah yang sedang kalian hadapi saat ini. Di dalamnya berisi informasi-informasi yang kalian butuhkan, dan aku memberikan gulungan ini secara cuma-cuma, alias gratis. Kalian tidak perlu membayar speser apapun. Mendengarkan ucapan dari Tuan Anger membuat Soyen dan juga Li Tianxiao hanya bisa pelanga-pelongo. Mereka datang, tidak pernah mengatakan apapun, tapi Tuan Anger sudah tahu maksud dan juga tujuan dari Soyen dan juga Li Tianxiao ini. Ditambah sekarang, langsung diberikan gulungan secara gratis. Apa sebenarnya maksud dan juga keinginan dari orang ini? Hal seperti itu membuat Soyen bertanya-tanya di dalam hatinya. Melihat bahwa tampaknya Soyen dan juga Li Tianxiao memiliki sebuah keraguan dan juga kecurigaan terhadap Tuan Anger ini. Hal itu membuat Anger tiba-tiba saja mengatakan, kalian jangan salah paham dulu. Aku memberikan benda ini pada kalian berdua karena diriku ingin mengenal lebih dekat tentang kalian. Jadi terimalah dan jangan sungkan-sungkan. Aku juga akan mengirimkan kalian menuju pintu masuk dari gerbang teleportasi menuju dunia Buddha. Soyen dan juga Li Tianxiao hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka menyimpan gulungan yang diberikan oleh Anger ke dalam cincin penyimpanan. Lalu keduanya pun kali ini memberikan hormat sambil mengatakan, jika begitu, aku ucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Anger. Anger pun hanya tersenyum pada Soyen dan juga Li Tianxiao. Segera setelah itu, dia pun melambaikan tangannya dan sebuah lubang hitam kini telah muncul di dalam ruangan ini. Soyen bersama dengan Xiaoyi dan juga Li Tianxiao segera memasuki lubang hitam tersebut. Lalu ketiganya menghilang dalam seketika karena mereka akan dikirimkan menuju pintu gerbang untuk memasuki dunia Buddha. Setelah kepergian mereka bertiga, beberapa tetua tiba-tiba saja datang untuk menemui Anger dan kemudian salah satu tetua mengatakan, Tuan, bukankah terlalu beresiko bagi dirimu melakukan hal seperti ini? Informasi dari gulungan yang kau berikan, itu semuanya kita dapatkan melalui kerja keras dari mata-mata keluarga kita. Dan kau benar-benar memberikannya secara gratisan. Anger pun hanya bisa mengatakan, Tetua, sepertinya penglihatanmu mulai terlalu bertele-tele. Wilayah pedang, mereka merupakan sebuah kekuatan yang tertinggi di dalam dunia manusia. Li Tianxiao adalah orang yang telah mendapatkan warisan sejati dari Master Pedang. Pencapaiannya di masa depan nanti tidak terbatas. Tetua itu pun kemudian kembali berkata, tapi bagaimana dengan Soyen? Meskipun dia merupakan pemimpin dari wilayah api yang tidak berujung, tapi tempat itu adalah tempat yang baru saja berdiri dan kekuatannya masih terlalu rendah. Aku khawatir wilayah api yang tidak berujung akan benar-benar hancur oleh serangan dari benua lain yang berada di dalam dunia manusia. Anger hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia pun mengatakan, Tetua, apakah selama ini dirimu pernah melihat manusia yang memiliki 5 api suci di dalam tubuhnya selama berabad-abad ini? Selain Raja Suci dan juga beberapa orang kuat lainnya, berapa orang yang telah kau ketahui? Sudahlah, tidak perlu bertele-tele. Aku sudah mengambil keputusan dan kalian tidak perlu banyak protes. Di masa depan nanti, kalian secara alami akan mengetahui apa yang kulakukan saat ini. Mendengarkan ucapan dari Anger membuat tetua
yang baru saja tiba di dalam tempat ini hanya bisa terdiam. Xiao Yi, Xiao Yan, dan juga Li Tianxiao, mereka bertiga saat ini telah berada di pintu gerbang teleportasi untuk menuju dunia Buddha. Tanpa ragu lagi, mereka bertiga memasuki pintu gerbang teleportasi ini dan menghilang dalam seketika. Tidak butuh waktu yang lama, ketiganya pun telah sampai di dalam dunia Buddha. Dan kemudian, Xiao Yi bersama dengan Xiao Yan kini telah berpisah dengan Li Tianxiao karena tujuan mereka sangat berbeda meskipun sama-sama berada di dalam dunia Buddha ini. Ini merupakan pertama kalinya bagi seorang Xiao Yan dan juga Xiao Yi memasuki dunia Buddha. Dan kemudian mereka telah menemukan wilayah dari dunia Buddha sendiri sebagian besar terdiri dari pegunungan yang benar-benar luas dan juga menjulang tinggi ke langit. Pemandangan di tempat ini sangatlah indah dan tidak bisa dibandingkan dengan pemandangan di dunia luar. Selain itu, Xiao Yan bersama dengan Xiao Yi juga telah melihat adanya banyak patung Buddha di dalam dunia ini, dan itu sesuai namanya sebagai dunia Buddha. Pandangan mata dari Xiao Yi melihat Xiao Yan, lalu dia berkata, "Kakak, mari kita buka gulungan informasi yang telah kau dapatkan." Tanpa ragu lagi Xiao Yan melambaikan tangannya. Sebuah gulungan kini telah muncul dan kemudian dia pun mulai membukanya. Di dalam gulungan tersebut, Xiao Yan membaca informasi yang tertulis di dalamnya, dan kira-kira tulisannya seperti ini. Ahli senjata yang sedang kau cari bernama Tuan Chen, dan orang itu tinggal di dalam kuil Liao Chen. Dikatakan bahwa Tuan Chen ini adalah orang yang sangat sulit untuk diajak bernegosiasi, dan selama ini tidak pernah ada orang yang berhasil meminta bantuan dari dirinya. Melihat informasi yang tertulis di dalam gulungan membuat Xiao Yan raut wajahnya berubah dalam seketika. Bagaimana jika Tuan Chen nanti benar-benar tidak mau memberikan bantuan terhadap Xiao Yan? Selanjutnya Xiao Yan kembali membaca informasi lainnya yang tertulis di dalam gulungan ini. Kuil Liao Chen terdapat di dalam sebuah hutan yang bernama Hutan Kesengsaraan Bodhi, dan dikabarkan bahwa hutan tersebut merupakan markas dari para biksu terkemuka yang telah melampaui sebuah bencana. Membaca hal seperti ini membuat Xiao Yan kembali mengerutkan kening, dan kemudian dia berkata, "Hutan Kesengsaraan Bodhi, apakah tempat itu bisa membantuku untuk memasuki reinkarnasi yang sebenarnya? Tapi sudahlah, yang penting saat ini adalah memperbaiki pedang berat kuno api surgawi milikku supaya bisa kembali menjadi pedang pembunuh dewa. Xiao Yi, ayo kita pergi. Tujuan kita berada di depan sana." Mendengarkan ucapan dari Xiao Yan membuat Xiao Yi hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian mereka berjalan untuk menyusuri tempat ini demi menuju kuil Liao Chen. Bagaimanapun juga Xiao Yi dan juga Xiao Yan tidak bisa terbang karena seluruh tempat ini terdapat sebuah formasi yang melarang kekuatan terbang digunakan di dalamnya. Dalam perjalanan menuju kuil Liao Chen ini, Xiao Yan juga berkata pada dirinya sendiri, struktur dari tempat ini sangatlah aneh dan juga misterius. Bahkan beberapa formasi kuno yang tidak jelas sebenarnya telah mampu aku rasakan. Tapi, apakah itu ilusi atau tidak? Aku belum bisa memastikannya. Kita berpindah pada tempat yang bernama kuil Liao Chen. Dan saat ini, di halaman dari tempat itu, telah terlihat banyak biksu yang sedang berdoa. Dan kemudian, dipimpin oleh seorang biksu tua, yang tidak lain itu merupakan Tuan Chen yang dicari oleh Xiao Yan. Tidak lama kemudian, seorang biksu muda telah muncul. Dia pun segera mengatakan, "Tuan Li Chen, seseorang telah berkunjung dan mencari Anda." Mendengarkan hal seperti ini, membuat Tuan Chen yang bernama asli Li Chen ini membuka matanya, dan dia melihat pada biksu muda sambil mengatakan, "Antarkan aku ke tempat dari orang tersebut." Sang biksu muda kemudian menimpali, "Mereka aku suruh tunggu di halaman belakang. Mari, aku akan mengantarkan Tuan Li Chen." Pada saat ini Xiao Yan bersama dengan Xiao Yi telah duduk di halaman belakang dari kuil Liao Chen ini, dan mereka sedang menunggu kedatangan dari Tuan Li Chen. Pandangan mata dari Xiao Yi melihat ke arah Xiao Yan, lalu dia berkata, "Kakak, kuil Buddha ini rasa-rasanya membuatku merasa tidak nyaman." Xiao Yan kemudian kembali, "Sudahlah, kau jangan seperti ini, dan kau juga tidak perlu menunjukkan ketidaknyamananmu. Jika tidak, mungkin mereka para biksu yang berada di dalam tempat ini akan tersinggung oleh kedatangan dari kita, dan saat itu tujuan kita akan benar-benar gagal." Xiao Yi menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari seorang Xiao Yan. Tidak lama kemudian, dua orang yang merupakan biksu kini telah muncul, dan itu adalah sang biksu muda, dan juga satu lagi merupakan Tuan Li Chen.
Yen dan juga Xiaoyi buru-buru berdiri dari tempat duduknya. Mereka memberikan hormat sambil mengatakan, "Salam hormat Tuan Li Chen." Orang bernama Li Chen ini hanya tersenyum ketika melihat ke arah Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, "Anak muda, aku sebenarnya sudah tahu apa tujuanmu datang ke tempat ini. Tapi sebelumnya, izinkan aku bertanya pada dirimu, apa itu Buddha?" "Ajaranku yang saat ini adalah ajaran Buddha. Kau juga harus menyebutkan berapa banyak dewa dan juga Buddha yang kau ketahui." Xiaoyan kemudian menjawab perkataan dari Tuan Li Chen ini. Ada banyak dewa dan juga Buddha di dalam dunia yang luas ini. Ditambah lagi juga ada Buddha iblis di dalam neraka. Yang disebut sebagai Buddha tentu saja adalah biksu yang sudah tercerahkan dan memperoleh dharma tertinggi dari Buddha, sehingga dia bisa diangkat menjadi seorang Buddha. Dewa dan juga para Buddha dalam catatan yang aku ketahui sebenarnya mereka berbeda tapi juga sama. Dan Buddha terkuat yang aku ketahui adalah Buddha Tathagata, yang juga memiliki nama lain sebagai Buddha Sakyamuni dan juga Buddha kuno pembakar cahaya. Tuan Li Chen menganggukkan kepalanya, mendengarkan jawaban dari seorang Xiaoyan, dan detik berikutnya dia menimpali. Seorang Buddha memiliki tubuh Dharma, gambar Dharma, dan akhirnya tubuh serta Dharma itu menyatu sehingga mereka menjadi seorang Buddha tertinggi, atau juga bisa disebut sebagai seorang dewa. Seperti apa yang kau katakan, Buddha dan dewa berbeda tapi juga sama. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan detik berikutnya dia mengatakan, "Tuan Li Chen, sejujurnya kita datang ke tempat ini adalah untuk memulihkan senjataku yang telah rusak, dan aku harap Master Li Chen mampu menyelesaikan kesulitan yang aku alami ini." Tuan Li Chen melihat pada Xiaoyan sambil berkata, "Keluarkan senjatamu, biarkan aku lihat terlebih dahulu." Tanpa ragu lagi, Xiaoyan langsung menarik pedang berat kuno api surgawi yang berada di belakang punggungnya dan kemudian diletakkan di atas meja dari hadapan Tuan Li Chen ini. Tanpa ragu lagi, raut wajah dari Tuan Li Chen telah langsung berubah, dipenuhi dengan sebuah keterkejutan. Hal seperti ini membuat Xiaoyan memberanikan diri untuk langsung bertanya, "Tuan Li Chen, Anda kenapa? Apakah sebenarnya Anda pernah melihat atau mengetahui pedangku ini? Ataukah Anda memiliki hubungan dengan Raja Suci?" Tuan Li Chen mengusap pedang berat kuno api surgawi, dan kemudian dia pun juga memegang gagangnya. 7 lubang yang berada di pedang dan merupakan tempat lubang dari simbol suci ini sedikit bergetar. Tuan Li Chen kemudian gelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku tidak menyangka bahwa kau benar-benar mendapatkan senjata ini, dan aku juga bisa melihatnya sekali lagi. Ini adalah belas kasih dari para Buddha. Aku telah lama menjadi seorang biksu, mungkin ribuan tahun sudah ada, dan aku juga sudah lama berhenti untuk ikut campur dalam urusan dunia. Tapi karena kau adalah teman lama, aku hari ini membuat pengecualian untuk dirimu." Mendengarkan ucapan dari Tuan Li Chen membuat Xiaoyan tersenyum dan kemudian dia menimpali, "Junior ini berterima kasih banyak pada Master Li Chen atas kebaikan Anda." Selanjutnya, raut wajah Tuan Li Chen kembali berubah menjadi sangat serius, dan dia pun mulai berbicara kembali pada seorang Xiaoyan. "Memperbaiki senjatamu ini tidak mudah, dan kau jangan terlalu senang dulu, karena ada hal yang sangat penting yang telah menghilang dalam perbaikan senjatamu ini. Temukan benda itu, sehingga aku bisa memperbaiki senjatamu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya apa bahan yang telah hilang untuk memperbaiki pedang berat kuno api surgawi milik Xiaoyan ini? Dan mungkinkah Xiaoyan akan mampu menemukan benda yang dicari tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.